Momentum membanggakan yang dinanti oleh segenap insan Polri, khususnya calon perwira siswa Setuppa, akhirnya terwujud. Pada 3 Oktober 2022, bertempat di lapangan Sutadi Reno Dipuro, Setuppa, Sukabumi, Polri resmi melantik 2073 perwira Polri lulusan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-51 tahun 2022, Resimen Satya Intar Adinata Pratapa. Upacara yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berlangsung hikmat walau di tengah gerimis. Bangga, haru, dan semangat bercampur menjadi satu. Ketika para perwira diambil sumpah di atas keyakinan masing-masing di hadapan Sang Merah Putih dan didampingi para pemuka lintas agama. Pada gelaran upacara pelantikan perwira Polri kali ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada perwira Polri yang dilantik dengan prestasi. Di antaranya gelar cendekiawan predikat nilai tertinggi bidang akademik diraih oleh Ibda Arumsari SH, asal pengiriman Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Gelar tertabah predikat tertinggi bidang mental dan sikap terbaik diraih oleh Ibda Samuel Hari Maulana, asal pengiriman Polda Kalimantan Selatan. Gelar Trengginas predikat tertinggi bidang kesamaptaan dan jasmani diraih oleh Ibda Nur Ipansyah SE, asal pengiriman Polda Kalimantan Selatan, dan predikat sebagai terbaik umum diberikan kepada Ibda Erwan Hartanto, asal pengiriman Polda Jawa Timur. Dalam upacara pelantikan, Kapolri juga berpesan agar institusi Polri tidak anti kritik. Beliau menyampaikan kritik dan pemberitaan merupakan sarana untuk Polri membangun dan memperbaiki citra. Kapolri juga menyebutkan, ibarat pepatah buruk muka cermin dibelah, maka Polri harus mulai berbenah dan berubah, dimulai dari introspeksi diri sendiri agar Polri ke depan semakin dicintai masyarakat. Dalam pidatonya, Kapolri juga memupuk semangat para perwira untuk mensukseskan Indonesia dalam ajang Forum Internasional KTT Presidensi G20 pada Oktober sampai November mendatang, kegiatan pemilu, dan mendukung berbagai kegiatan pemerintah lainnya. Kegiatan upacara ditutup dengan yel-yel dan tarian kolosal Resimen Satya Intar Adinata Pratapa yang diikuti oleh Kapolri dan seluruh tamu undangan. Tarian kolosal kebanggaan Resimen Siap merupakan karya dari siswa SIP Angkatan ke-51 tahun ajaran 2022, persembahan khusus dari seluruh perwira muda SIP Angkatan ke-51 Resimen Siap, terutama untuk mengenang sahabat terkasih Hendrikus Ngarbingan, asal pengiriman Polda Papua, yang telah menciptakan lagu Perwira Sejati dan berkontribusi untuk kepolisian Republik Indonesia. Keluarga berdatangan dari berbagai penjuru daerah demi merayakan momen bersama sekaligus melepas rindu. Pasalnya, siswa Setuppa wajib menjalani pelatihan di Sekolah Pembentukan Perwira Polri selama 7 bulan penuh dan jauh dari sanak keluarga. Alhamdulillah saya sampai di sini, saya dengan 3 kali tes ya Pak ya. Yang ketiga saya lulus. Di sini yang menguatkan saya bersama rekan-rekan saya satu peleton, keluarga saya tentunya. 1-2 bulan pertama itu kita nggak boleh berkomunikasi sama keluarga, cuman karena ada rekan-rekan saya dari seluruh Indonesia yang menguatkan saya sampai saya ada di sini. Ya kebanggaan kita bersama. Sekarang mau perpisahan rasa berat gitu. Dulu waktu pertama masuk ke sini kan pengen cepet-cepet selesai Pak ya karena berat, tapi pas sekarang udah waktunya kita selesai, sedih gitu meninggalkan rekan-rekan saya satu peleton yang menguatkan saya selama di sini selain keluarga. Untuk perasaan saya sendiri, saya sangat bahagia dapat membanggakan keluarga, membanggakan istri saya, membanggakan orang tua saya. Saya hadir di Sukabumi ini selama 7 bulan dan saya dapat menyelesaikan pelantikan dengan keadaan sehat dan semoga kedepannya saya menjadi perwira Polri yang dapat melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh. Tentu saja saya merasa bersyukur pada Tuhan yang pertama dan merasa sangat bangga atas apa yang diberikan Tuhan pada saya. Namun dari atas kebahagiaan ini saya sedikit berduka karena pas 1 minggu sebelum pelantikan ayah saya meninggal. Jadi saya sangat bersyukur juga pada Tuhan, semua jalan-jalan Tuhan.
ini saya persembahkan buat ayah saya yang sudah meninggal, juga kepada ibu saya dan kepada keluarga yang ada di Manado, serta kepada semua rekan-rekan, kerabat, keluarga. Menjadi seorang perwira tentunya sangat berat, tugas ke depan sebagai perwira yang harus bisa menjadi first line supervisor antara kebawahan dan juga sebagai pimpinan untuk dilaporkan kepada atasan. Dan saya untuk kedepannya, saya akan lebih bertanggung jawab kepada anggota saya dan saya akan bertanggung jawab juga kepada pimpinan saya. Dipersembahkan oleh yang pertama adalah sekolah inspektur polisi, dan yang kedua adalah pendidikan ahli golongan. Ini sama, yaitu mereka berasal dari brigadir dan dilantik menjadi Polri. Mereka dididik selama 7 bulan untuk SIP ini, dan di mana profil kelulusan perwira Polri lulusan Stupa ini adalah mereka pertama menjadi manajer tingkat pertama yang mengelola sumber daya manusia ataupun sumber daya organisasi Polri di mana mereka bertugas. Kemudian profil yang kedua adalah mereka sebagai analis yang disertai dengan bagaimana mereka solutif dalam rangka Harkamtipmas terbatas. Dan yang ketiga mereka sebagai supervisor, yaitu mengawasi pelaksanaan tugas di fungsinya masing-masing. Nah, kemudian standar kompetensi lulusan yang kami berikan kepada lulusan perwira Stupa ini, yang pertama sikap dan tata nilai, kemudian juga pengetahuan, baik pengetahuan umum, pengetahuan hukum, pengetahuan sosial, dan keterampilan. Keterampilan juga kita bagi dua, keterampilan kerja umum dan keterampilan kerja khusus. Mereka dididik selama 7 bulan, ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap pembentukan karakter keperwiraan. Karena mereka awalnya dari anggota Polri yang berpangkat brigadir, mereka dulu sebagai worker, sebagai pekerja. Nah, saat ini mereka dididik menjadi seorang manajer tingkat pertama. Kemudian tahap kedua adalah tahap pemantapan. Dan tahap terakhir adalah tahap pembulatan. Nah, untuk SIP Angkatan 51 yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan, yang insya Allah tanggal 3 Oktober nanti mereka akan lulus menjadi seorang perwira, ini ada sedikit perbedaan di antara kurikulum SIP sebelumnya. Karena di tahun ini, Bapak Kapolri menggagas adanya kurikulum presisi, yaitu untuk merubah mindset, pola pikir, dan juga culture set, budaya kerja bagi para lulusan SIP yang saat ini. Ada 6 kurikulum baru, gagasan Bapak Kapolri, yang kami sebut adalah kurikulum presisi. Yang pertama adalah
wawasan kebangsaan, hubungan antar suku bangsa, kemudian sejarah Indonesia, sejarah Polri, demokratisasi dan globalisasi, serta revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0. Keenam kurikulum ini adalah memperkuat bagaimana culture set yang kami bangun selama para siswa ini melaksanakan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menjawab tantangan tugas ke depan untuk menjadi seorang Polri yang melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Ya tentunya kami selaku lembaga yang mendidik mereka, tentunya kami sudah mempersiapkan para calon-calon perwira ini untuk nantinya bisa menjadi perwira yang ditempatkan di semua satuan kewilayahan di pelosok negeri ini, dan mereka tentunya bisa menjawab tantangan tugas, dan kemudian seperti yang saya katakan tadi, mereka bisa menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dan momentum ini merupakan momentum yang baik sekali, bahwasanya 2.000 lebih seorang perwira pertama ini akan kami lepas ke seluruh satuan-satuan wilayah maupun satuan-satuan kerja di lingkup Mabes Polri. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi 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 Om. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tema pendidikan SIP Angkatan 51 ialah transformasi pendidikan dan pelatihan Polri menuju kampus presisi guna menjadikan sumber daya manusia Polri yang unggul di era Polis 4.0. Bentuk mata pendidikan perwira sendiri terbagi menjadi dua, yakni pola inspektur polisi dan pendidikan alih golongan. Dengan pendidikan yang singkat selama 7 bulan, para peserta didik serta dibekali dengan kompetensi agar siap pakai menjadi first line supervisor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang saya rasakan saat saya menjadi seorang bintara adalah bintara itu worker atau pekerja yang sehari-hari pekerjaannya adalah langsung bertemu dengan masyarakat. Kemudian setelah saya sekolah menjadi seorang perwira dan menjadi seorang perwira, maka saya adalah first line supervisor yang mampu mengarahkan anak buah untuk bekerja dan bersama-sama. Saya pengen jadi perwira yang berintegritas, perwira yang sederhana, terutama saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya nggak mau dilayani, tapi saya mau jadi perwira yang bisa melayani. Selain selama dalam pendidikan ini, kita memberikan tentunya pengetahuan-pengetahuan, baik yang diberikan dalam kelas maupun juga dalam praktek-praktek lapangan. Kita juga mengaplikasikan beberapa kegiatan
yang nantinya kita harapkan ini juga dilaksanakan, dilanjutkan, dan diamalkan oleh para perwira ini. Antara lain, kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Kita telah melaksanakan kegiatan sosial pembagian sembako, terutama pada saat COVID. Kemudian kita juga menjadi vaksinator-vaksinator ketika pada saat COVID kemarin. Kita mengadakan kegiatan bedah rumah kepada warga-warga yang terdampak, kemudian warga yang membutuhkan. Selain itu juga kita meningkatkan iman dan ketakwaan para siswa ini. Dari mulai bangun pagi, mereka melaksanakan ibadah di tempat ibadah masing-masing agama. Kemudian setiap kegiatan dengan rute masih dalam area kota Sukabumi. Kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak di masing-masing satuan pendidikan Polri yang menyelenggarakan SIP Angkatan 51 tahun 2022, yakni Pusdik Polair, Pusdik Binmas, dan Pusdikmin. Digembleng secara maksimal baik dari fisik maupun akademis, pelatihan bela diri wajib dimiliki setiap anggota Polri. Dengan menguasai teknik bela diri, personil diharapkan mampu mengaplikasikan pada saat pelaksanaan tugas. Jika terjadi hal-hal yang membutuhkan kemampuan bela diri masing-masing personil Polri, mengingat polisi harus selalu siap menghadapi situasi apapun di lapangan, bahkan ketika bahaya menerjang. Dipersembahkan oleh
Setukpa Lemdiklat Polri mengadakan kirap merah putih yang dilaksanakan di Jalan Bayangkara, Kota Sukabumi, dengan ribuan siswa turun ke jalan mengelilingi kota untuk menggelorakan kembali cinta tanah air dengan membawa sang bendera merah putih. Setelah melaksanakan kirap merah putih, Polri juga menggelar tausiah kebangsaan bersama tokoh agama yang menyemangati siswa untuk turun menyentuh masyarakat, sehingga kembali memperoleh kepercayaan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindari segala bentuk perpecahan. Pembekalan dari tokoh pemuka lintas agama seperti ini rutin diadakan Polri demi penguatan karakter kebangsaan dengan fokus wawasan kebangsaan dalam tugas Polri, memperkukuh nilai-nilai kejuangan bangsa, dan juga fokus untuk menebalkan keimanan dan ketakwaan. Semoga negara kami ini bersama pemerintahannya dan juga seluruh jajarannya dapat senantiasa memberikan perlindungan bagi kami, memberikan kebijaksanaan bagaimanakah memimpin bangsa ini, agar kami pun senantiasa dapat mengikuti teladan yang mereka tunjukkan kepada kami. Keimanan dan ketakwaan juga dipupuk Polri dengan kegiatan keagamaan lainnya seperti doa bersama, kerja bakti pembersihan rumah ibadah dan pesantren di wilayah Sukabumi, serta upaya selalu mengawali segala kegiatan dengan doa lintas agama. Kegiatan religi ditingkatkan dengan harapan setelah menjadi perwira polisi nanti, mereka tetap melaksanakan tugas sejalan dengan tuntunan agama masing-masing. Kita adalah bangsa Indonesia. Mau agamanya apa terserah. Tapi kita melihat bersama, duduk di sini bersama sore hari ini atau siang hari ini, kita Indo. Itu yang penting. Mari kita jaga NKRI harga. NKRI harga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh tidak mudah menjalani 7 bulan masa pendidikan, jauh dari sanak keluarga dan kerabat tercinta, melatih fisik, akademik, mental, jiwa dan raga untuk menjadi seorang perwira. Lemdiklat Polri melalui Setukpa membentuk para perwira yang telah dibekali dengan kurikulum presisi dengan penguatan karakter khusus, meliputi sejarah Indonesia dan nilai-nilai kejuangan bangsa, sejarah Polri dalam bela negara, wawasan kebangsaan, hubungan antar suku bangsa, demokratisasi dan globalisasi, serta revolusi industri 4.0 menuju 5.0 dalam pelaksanaan tugas Polri. Para perwira Polri juga telah dibekali dengan kegiatan penguatan keimanan dan ketakwaan. Dan akhirnya, lelah terbayarkan. Kebanggaan juga kegembiraan tak cukup untuk digambarkan hanya dengan kata-kata. Kebahagiaan yang menjadi awal untuk kedepannya melaksanakan tugas untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat. Lulusan Resimen Angkatan 51 pada saat melaksanakan tugas sebagai seorang perwira Polri diharapkan dapat menjadi anggota Polri yang humanis, inspiratif, inovatif, bertanggung jawab, serta penuh dengan kebaikan dan kepedulian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu diharapkan juga mampu menjawab segala tantangan tugas dan memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, jadi di Setukpa Lemdiklat Polri ini kami para siswa dibentuk dari yang tadinya seorang bintara atau worker menjadi seorang supervisor atau seorang perwira. Di sini kami diajari bagaimana memimpin, mengendalikan anggota, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta sebuah culture set bagaimana kita memiliki jiwa untuk melayani dan tidak untuk dilayani, sehingga ke depan diharapkan Polri bisa melayani masyarakat dengan baik. Jadi bagaimana cara melayani masyarakat dengan baik, menanamkan culture set yaitu berjiwa melayani bukan dilayani. Sehingga kami bisa berada di belakang anggota, di tengah-tengah anggota maupun di depan anggota memberikan sebuah teladan
Tidak hanya berkoar-koar, tidak hanya memerintah, tapi juga bisa memberikan contoh kepada anggota-anggota kami di lapangan. Perwira ialah pemimpin, mulai dari diri sendiri dan anggota satuannya. Lulusan Resimen 51 akan menjadi perwira layaknya pelaut-pelaut yang tangguh dan petarung-petarung yang hebat. Pemimpin yang tercermin dari sikap dan perilaku dan bukan hanya dari kata-katanya. Pemimpin yang menjadi teladan dan pemimpin yang satu kata dan perbuatan. Juga satunya pikiran dan hati nurani. Salam presisi.